Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat. Sahabat jelajah pustaka yang saya cintai. Kali ini kita akan berkunjung ke perpustakaan Bang Dr. Adriano Caniago. Beliau adalah dosen Universitas Indonesia yang juga dulu Menteri Bappenas pada periode ini. Dan sebagaimana banyak orang tahu, beliau adalah salah satu intelektual yang menonjol dalam berbagai isu, diantaranya adalah isu pembangunan. Bang Adriano. Terima kasih Mas Ahmad Saidi. Selamat datang di ruang ini ya, pustaka pribadi, dan juga sudah dinamakan juga ini Studio Aksi Literasi. Waduh, luar biasa. Karena ada gerakan oleh komunitas Aksi Literasi bikin diskusi buku udah 1 tahun. Alhamdulillah sudah berapa seri? 13 seri ya. Tahun 2021 ini udah seri yang ketiga kemarin jalan ya, terjadi di tahun lalu, karena mulainya juga di awal pandemik. Itu cuma 8 seri kalau nggak salah. Per bulan? Rata-rata sekali sebulan, tapi ada juga yang sekali. Pernah 2 kali dalam sebulan. Ya, tergantung situasi yang harus direspon. Tergantung kesiapan. Kesiapan bukunya, kemudian kesiapan si pengulas. Itu selalu buku baru atau tematik? Barunya itu relatif. Ada yang agak mungkin udah juga 2 tahun 3 tahun, tapi isunya masih baru dalam arti 2 tahun 3 tahun masih baru. Isunya masih in dan urgent buat kita. Itu juga masuk. Gitu. Menarik tuh Bang, karena sekarang kan mulai jarang nih forum kajian. Karena itu ya literasi di kalangan menengah atas pun juga menurun kan, bukan hanya di kalangan milenial yang asik dengan medsos. Di kalangan menengah atas pun kelihatan menurun, di kalangan kampus pun kelihatan menurun ya. Jadi bacaan yang serius ini agak dijauhi sekarang ya. Nah, sekarang kita coba ajak ya, karena itu sumbangannya besar kan buat ilmu pengetahuan, buat pencerahan, buat menginspirasi orang. Betul. Udah upaya membangun peradaban lah. Iya, bagian dari itu. Saya selalu mengikuti sosial media, Bang Adriano, ya, terutama Facebook, dan hampir selalu buku gitu atau yang lain. Ini ada beberapa rak yang berapa tingkat nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, sengaja itu 9 ya. Ada berapa rak di beberapa ruangan di sini. Kita nanti akan tapi mungkin bisa diceritakan itu, Bang. Jadi pertama-tama mengapa tampaknya perhatian terhadap pengumpulan buku sehingga menjadi semacam perpustakaan pribadi gitu. Mula-mula seperti apa? Mula-mula ya memang karena hobi waktu masih muda, masih mahasiswanya kan. Di UI waktu itu? Ya, menulis dan membaca kan. Ya udah pastilah kalau orang menulis pasti membaca. Nah, kalau sudah punya minat membaca itu biasanya kan terus-menerus akan bersambung. Maka baca nulis. Nah yang kita baca itu kan juga berkembang ya. Karena ide yang ditulis di buku itu berkembang, maka dicari lagi buku yang baru yang merupakan pengembangan dari ide itu. Nah, belum lagi ada yang buku-buku memang membawa ide baru atau gagasan baru ya. Jadi awalnya dari hobi pribadi, kemudian ditambah dengan profesi saya sempat menjadi peneliti ya, dan seterusnya, menulis artikel, lalu nulis buku, jurnal, terus ya jadi dosen ya. Nggak bisa jauh dari buku kan. Ya harta utama itu ya buku. Harta karun ya. Nah, jadi sejak mahasiswa sebetulnya buku ini saya kumpulkan. Jadi ada buku yang waktu saya menulis skripsi itu masih ada. Yang zamannya masih fotokopi, warna covernya itu pokoknya polos kan, zaman itu. Sejak itu sampai yang sekarang. Mungkin ya kurang lebih kalau saya hitung misalnya satu jengkal ada 10 buku, saya kali-kaliin, saya perkirakan ada sekitar 2.400-2.500 buku. Ya, buku ini. Jadi ini boleh dibilang
bergerak dari rumah ke rumah ya. Ini bukan rumah pertama pasti. Bukan. Iya, bergerak dari rumah. Sama itu. Sama itu. Ya, dari rumah kontrakan yang satu pindah ke kontrakan yang lain dan seterusnya baru dari rumah sendiri. Dan itu ada yang tercecer, Bang? Ya. Biasanya kan ada yang tercecer atau enggak? Yang penting. Ada. Pernah 1,5 ambalan ini karena kemakan rayap. Makanya kemudian saya pilih yang aluminium dan kaca. Karena nggak mempan pakai anti rayap apa itu nggak mempan. Jadi dulu bahannya dari kayu ya di Depok itu. Wah, hancur, kemakan banyak dan sebagian ada buku yang bagus sekali yang kita tuh sedih kalau hilang buku itu kan. Ya udah pengalaman ya akhirnya kita pesan yang dari material ini aluminium kaca gitu. Alhamdulillah. Ya terjerembab ke suka buku itu kan pasti ada prosesnya tuh, Bang. Kira-kira Bang Andino masih ingat nggak? Saya ya karena kita hobinya adalah melontarkan ide, ide harus ada alasnya, yaitu argumentasi, referensi, mau nggak mau ya kita cari buku, harus baca gitu. SMA ke Senen itu untuk keperluan mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi, nyari buku-buku bekas. Nyari buku bekas sama numpang baca di situ. Ya karena kan pengen. Tinggalnya di mana? Dekat atau? Waktu SMA saya di Cengkareng. Wah, saya tinggal sama ya. Naik apa ke Senen waktu tahun 70-an? Oh masih ya angkutan bus itu dari lewat yang ke Kalideres kayak itu. Bisa sehari bolak-balik. Ya, tapi dulu kan lancar. Oh iya, dulu lancar itu kalau ke Senen itu mungkin ya 1 jam paling lama ya. Sama kayak di Grogol Kampung Melayu dulu 30 menit udah nyampe kita. Iya betul. Itu ke Senen ya waktu SMA itu yang ya baca juga buku-buku yang ini pas kebetulan punya atau minjam. Kayak buku Mangun Wijaya itu novelnya Burung-Burung Manyar. Itu saya baca waktu SMA itu. Wow. Itu. Jadi masih suka dengan sastra kan ketika itu kan. Nah, itu. Masih ada nggak buku-buku sastra yang sampai sekarang masih ada nggak yang maksudnya di koleksi gitu? Kalau buku 1-2 saya masih ini, tapi yang lama itu udah nggak. Bahkan kumpulan puisinya Rendra itu saya cari-cari nggak ketemu-ketemu. Tapi buku-buku itu kemudian dikoleksi belakangan nggak? Misalnya Rendra, Mangun apa gitu? Kalau ketemu saya beli ya kalau kebetulan ketemu karena ya walaupun itu udah pernah saya baca ya, tapi kalau karena buku itu pernah menjadi ini saya saya beli, saya simpan juga ya gitu. Pernah punya pengalaman ini nggak Bang? Harus menyembunyikan buku-buku haram itu zaman Orde Baru kan? Ya kalau zaman itu kan tahun 80-an begitu kan, karena teman-teman juga kayak kita ngalami bareng-bareng, nakut-nakutin kan. Ini ya. Disembunyikan di mana buku-buku terlarangnya? Oh enggak, kalau saya sih taruh di rak buku biasa kan, enggak mungkin orang mengennya kan. Kalau yang diincar kan kawan-kawan yang memang aktif mengedarkan jualan gitu. Kalau kita kan cuma pengguna kan. Itu teman-teman aktivis pasti punya. Jadi disuruh, masih ada sih kayak bukunya Richard Robinson yang fotokopian zaman itu masih ada. Walaupun habis itu kan diterbitin oleh komunitas bambu bahasa Indonesia. Ya itu. Nah kalau tadi Bang Andino mengatakan suka sama Rendra itu karena memang puisinya lugas, aroma politiknya kental dan itu nyambung atau? Ya dia pesannya itu ya pesan-pesan di puisinya itu menurut saya punya kekuatan yang luar biasa ya dan juga tentu saja diksi ininya ya bahasa sastranya ya juga kuat gitu ya. Jadi kontennya, isunya menarik dan kemudian kekuatan sastranya juga di situ kuat sekali. Nah, dan puisi Rendra buat saya lebih gampang karena dia bahasanya memang lugas. Saya kalau baca Putu Wijaya malah pusing kan. Apalagi kalau udah prosa, ini. Perlu penafsiran agak serius. Apalagi punya Tarji, Katung itu Sumbahri. Jadi ya di antara beberapa itu saya yang suka memang dengan Rendra baik karena bahasanya lugas maupun karena pesan-pesannya. Berarti Rendra lah yang
menjadikan transisinya Bang Andrinov dari sastrawan ke politik pendorongnya itu dia ya betul tuh jadi mesin transisi itu kan dari sastra penggemar sastra bergeser ke isu politik itu. Waktu mahasiswa itu kan FISIP ya, itu apa yang paling paling diminati atau sebetulnya ketika di masa mahasiswa itu saya mengamati kehidupan kita sendiri yang muda-muda mahasiswa dan ini ya gerakan muda waktu itu gerakan ya. Terus ya sampai saya nulis artikel di Kompas kan. Kalau mahasiswa nulis S1 itu ya? Iya, nulis Kompas kan langsung gempar kampus kan. Oh iya. Itu artikel opini mahasiswa muncul di Kompas gempar kampus. Tapi celakanya semua minta ditraktir. Nah, semua kan heboh. Lalu semua nanyain traktiran kan. Nah, itu jadi pesohor ya. Iya, tapi karena muncul di tulisan di Kompas itu kita jadi dilihat orang kan. Idenya apa waktu itu? Artinya serangkaian tulisan itu di S1 itu. Kaum muda ketika itu ya yang terjepit tertekan lalu apanya nggak berkembang ya. Kehidupan karena kebebasan nggak berkembang maka itu 70-an ya? Enggak, itu saya 83, 84 ya. Nah, itu. Terus saya nulis lagi tentang mahasiswa juga. NKK BKK ya? Ya, itu dia karena NKK BKK itu. Pasca Malari. Saya kebetulan kan habis itu saya didaulat jadi ketua senat mahasiswa fakultas. Terus kan kita ya ikut bikin kegiatan dong. Kegiatan yang biasa-biasa juga kok didatangin Intel kan gitu kan. Wah, itulah kan itu saya bikin lagi tulisan di Kompas itu. Semua dikekang begini jadi gagu semua nanti mahasiswa ini saya bilang gitu kan. Nah, muncul artikel saya di Kompas itu tentang mahasiswa ya itu jadi tentang ini sendiri ya lingkungan sendiri ketika itu. Tapi habis itu kan kita menjadi pegiat anggota kegiatan ini di luar ya kayak ikut komunitas teman-teman jaringan kelompok studi, kemudian juga sama teman-teman lapangan itu ya, yang itu walaupun kadang-kadang kita sering diledek gitu ya. Jadi, wah, apa kebanyakan teori kan. dulu pertarungan antara orang lapangan dan orang diskusi itu keras ya. Yang paling sering diajar kan di Ninja tapi. Iya. Itu satu angkatan nggak? Hampir sama, Satrio, Denny J. Lebih duluan mana? Denny 1 tahun di atas saya kalau nggak salah ya. Oke. Satrio ya sama Denny. Satrio harus menandar nih. Iya. Oke. Satrio Aji. Iya. Satrio kan di elektro. Terus ya Rocky Gerung. Iya. Kalau itulah Nuriman Subono, teman-teman. Ade Armando. Oh, Ade ya. Nah, terus yang dari Bandung sering ketemu itu Harwit. Harwit. Ini jaring. Terus ya dari Jogja ya Ifdal ada junior. Itu saya satu angkatan Ifdal sama saya di Jogja. Oh iya. Saya di. Oh iya. Waktu itu di atas Ifdal itu ada si Atta ya. Atta Mahmud ya. Beberapa saya masih ingat lah kalau di Jogja itu. Imam Aziz ya. Imam Aziz. Itu atas saya. Oh iya. Terus siapa lagi yang saya ingat kalau di Jogja itu. Tapi sempat mampir ke pers mahasiswa nggak Bang? Yang di mana? Yang di kampus. Kadang-kadang justru pers mahasiswa yang undang kita ngumpul, sharing gitu. Kadang-kadang ya sharing. Hamid Diponegoro. Hamid Dipo ya, Hamid Diponegoro ya itu di UGM ya. Isti yang ini kan. Isti itu komunitas studi Palagan ya kalau ya, Palagan yang di Penjarazen. Ya, yang Isti yang ini yang kemudian kena dia. Iya. Karena mengedarkan bukunya siapa? Pram. Iya, itu. Tadi ngomong-ngomong ketika ini menulis skripsi tadi itu sepertinya sesuatu yang waktu itu ya sangat baru gitu. Inspirasinya dari mana waktu itu? Atau misalnya dari Habibie, tokoh Habibie atau ada yang enggak sih, saya coba pengen sesuatu yang baru dan beda gitu ya dan lain bukannya ya ingin memperlihatkan sesuatu yang baru lah jadi tema studi kan. Lalu saya baca-baca ini kayaknya menarik nih masalah
industri militer, pertarungan transformasi, transfer teknologi, jual beli peralatan militer, kemudian ini ketemu berhadapan dengan ambisi membangun industri pesawat di negara berkembang, gitu kan? Nah di situ. Itu interaksinya dengan misalnya siapa di profesor atau pengamat luar negeri atau siapa? Saya waktu itu ngikutin aja berita-berita ya. Lalu kelihatan ada politiknya kan, ada politik domestiknya, misalnya pertarungan antara kelompoknya Pak Habibie dengan kelompoknya Pak Mitro ya, ekonomi FPUI, sama CSIS gitu kan. Nah itu kan menarik. Istilah-istilah mafia Berkeley. Iya, bisa mengupas mafia Berkeley kan, gitu. Nah sayangnya saya nggak tahu dokumentasinya buruk, hilang entah karena orang tertarik lalu dicolong aja tuh skripsi di kampus, nggak ada arsipnya. Dulu dokumen perpustakaan belum ada ya? Ada, skripsinya ada, tapi kan ada aja orang yang jahil gitu, dia ambil sistem arsipnya di perpustakaannya memang belum bagus. Iya, kontrolnya nggak begitu ketat kan, lalu siapa yang ngambil kita nggak tahu kan. Nah padahal kalau waktu itu kalau maaf kalau saya baca gitu kan sama disertasi orang nggak jauh-jauh amat bedanya gitu kan. Cuman kita di teorinya aja kurang mendalam kali mungkin gitu. Gitu. Tapi waktu itu sempat ketemu sama tokoh-tokoh itu misalnya tokoh industri atau semata-mata. Saya riset lapangan di PTN. Saya ingat direkturnya Pak Puspo ketika itu direktur teknologi PTN itu surat saya dibikin senang karena surat saya dijawab boleh datang ke IPTN, dikasih ruangan meja gitu di ruangan tapi sama yang lain. Wah saya di situ ngelihat ini dia barang aslinya, ini dia barang yang dibeli dari IBM, ini orang kerja merakit pesawat gitu. Itu dulu IPTN udah maju sekali untuk ada periset dedikasi itu. Iya. Ya ketemulah sama itu kan engineer pesawat terbang itu kan. Nah, ketika saya waktu Menteri Bappenas saya kan kunjungan ke sana kan. Terus orang IPTN direksi mau memaparkan sejarah. Itu nggak usah Syong. Sejarahnya nggak usah. Langsung aja sekarang gimana ya. Terus saya nggak cerita dulu. Nah udah dilanjut. Nah ada selain baru saya ngomong. Gini, saya itu dulu pernah ngantor di sini. Justru masih S1 ya. Saya bikin skripsi tentang IPTN. Jadi kalau itu yang ngasih saya ini izin dulu Pak Puspo katanya. Pak Puspo Negoro, saya ingat itu. Kalau di RUT ini kan ngerangkap Pak Habibie kan, Pak Menteri Stek di RUT IPTN. Nah di RUT itu Pak mereka kan, kira-kira saya malah ditunjukin ke tempat-tempat yang lama. Nah ini tempat yang baru, ini baru tahun sekian adanya. Waktu itu cukup optimis IPTN akan bisa bersaing atau sudah ada pikiran-pikiran kritis itu atau gimana? Ini soal, kalau saya sih ngelihat itu memang soal pilihan ya. Tapi awalnya saya ikut-ikutan mengkritisi Pak Habibie itu. Tapi belakangan benar dia itu. Ya, kalau kita ingin maju, kita harus kuasai satu industri yang masuk untuk masuk ke pasar dunia. Nah sampai sekarang kita nggak punya industri yang ikut menguasai pasar dunia, masuk ke pasar dunia nggak ada. Bahkan itu sebenarnya kebutuhan lokal ya. Kebutuhan lokalnya itu tinggi, kan? Betul, karena ini negara kepulauan dan Pak Habibie itu udah milih pesawat komuter. Ya, pesawat untuk 40-50 penumpang itu. Nah, akhirnya kita kan sekarang apa? Kita pakai ATR 70, ATR 50 dulu kan. Nah, terus apa lagi itu? Nah, kalau misalnya itu didukung, saya rasa secara ekonomi Indonesia nggak rugi, ya. Kemudian belum secara nggak langsung ya. Kita punya orang-orang yang menguasai teknologi, ya, dan kita dapat devisa juga dari situ. Ya, buktinya kan diakui Thailand beli, Malaysia beli, Filipina beli itu. Ya, jadi, nah kan dihajar oleh waktu krisis itu sama IMF ya, ya saya itu ya. Nah, kalau saya dilihat di antara perbedaan paradigma antara kelompok FEUI sama
Pak Habibie, menurut saya itu bisa dikompromikan. Karena yang satu terlalu berpikir jangka pendek, yang satu memang melompat jauh. Kan? Nah, kita butuh berpikir untuk jangka panjang. Nah, step-step. Iya, tapi fondasinya kan harus disiapkan. Melompat, ya baru step. Ya. Nah, kita kan belum nggak punya industri IT, kita nggak punya. Ya. Malaysia, India sekarang menjadi pemain. Ya. Ntar lagi Vietnam jadi pemain. Oh, Cina udah unggul sekarang kan menggantikan produk Jepang, Korea, beberapa Amerika. Udah mengambil Amerika juga ya dia produk Amerika Eropa. Nah, kita nggak punya produk industri gitu yang orang basis ya, yang basis. Ya, nggak punya. Mau apa? Industri manufaktur apa? Pakaian apa? Udah diambil sama Cina, sama Vietnam. Batu bara sama kelapa sawit kan? Iya. Nah itu kan jelek secara ini, kualitas ekonomi kita jadi ini begitu. Iya. Nah itu saya jadi penasaran nih Bang, kan selama di Bappenas itu saya berasumsi bahwa Bang Adinov sebetulnya dalam perjalanan dari kuliah ya sampai kemudian duduk di Menteri Bappenas itu kan sebetulnya sudah ada proses idealisasi cita-cita, keinginan. Nah, apa yang Bang Adinov temui ketika sudah punya power, tapi pasti ada tantangan lain kan? Cerita singkatnya aja ya. Karena kebetulan latar belakang kita akademisi dan aktivis, jadi semangat itu terlalu tinggi untuk melakukan perubahan. Nah, jadi walaupun malah ilmu S1 ilmu politik, walaupun nggak murni-murni amat ngambil politik kan, tapi nggak ini masuk ke dunia politik begitu beneran ya. Lebih ini lagi kan. Nah, ya Pak, upaya untuk memasukkan ide-ide itu memang sangat kencang. Tidak mudah ya. Tapi nggak mudah ya. Ya tapi saya sangat bersyukur walaupun cuma 1 tahun kurang ya. Dengan beberapa ide itu diterima dan menjadi keputusan, itu udah saya udah sangat bersyukur. Dan sustainable ya, maksudnya sampai sekarang. Menjadi insya Allah akan jadi legasi. Pemindahan ibu kota insya Allah akan jadi legasi. Ya, saya membatalkan jembatan Selat Sunda itu dengan alasan yang cukup jelas dan Pak Presiden setuju. Baru saya umumkan. Kan saya jelasin ke beliau, Pak, begini. Ya, ada 4 alasan jembatan Selat Sunda ini tidak layak diinikan. Gitu. Nah, kaget ketika saya jelasin Pak Jokowi. Wah, baru kepikir saya gitu. Nah, beliau ini nggak bilang udah batalin, nggak bilang, tapi saya udah mengerti kan itu boleh dibatalin gitu. Heboh orang. Proyek. Apa itu sebabnya hanya 1 tahun atau gimana? Ya, sampai sekarang sih sebetulnya misteri. Tapi kalau dibaca. Kemudian ada sekelompok anggota DPR di Komisi 5 menggoyang saya ya. Padahal Komisi 5 ini nggak ada hubungan dengan Bappenas lah. Dia bukan mitra Bappenas kan. Ya, ini orang bisnis infrastruktur. Dan ya walau alam, tapi akhirnya si yang juru bicara itu masih kena karma, masuk tahanan KPK. Dia itu yang jadi diperalat oleh kelompoknya itu untuk menggoyang saya, bikin konferensi pers, nggalang media abal-abal, oknum wartawan gitu. Nah, terus semua yang saya ini itu alasannya kuat. Sekarang terus membatalkan ini yang jadi Patimban, Cilamaya. Ya Cilamaya kira kan memang nggak layak dilakukan di situ pembangunan pelabuhan itu. Tapi alasan saya salah satunya ini mempercepat penggerusan terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Kerawang itu kan lumbung padi nasional dan itu udah separuh mungkin udah habis karena kawasan industri yang lain. Nah kalau dibangun lagi ini gitu, wah habis. Jadi saya mikirnya kan jauh ke depan. Nah terus ribut sama dubes Jepang, tapi akhirnya dubes Jepang dimarahin sama Perdana Menteri, dipanggil ke sana kan. Terus dianya baik lagi sama saya gitu, ngirim surat minta maaf ini baik. Nah saya ditelepon Bu Retno dari Belanda, waktu itu beliau lagi di Belanda lagi apa gitu. Ya saya ceritain begini Bu, ya saya digertak. Ya, dia bilang ketika saya bilang ini memang akan dibatalkan, terus dia bilang wah ini akan timbul konsekuensi politik dan bisnis gitu. Ya saya balik, saya gertak balik, saya bilang nah terus saya hebohkan sedikit di luar, dikutip oleh kejadian berita oleh Jakarta Post, heboh. Nah terus ya kayak Bu Retno nelpon saya jelasin
Oh ya benar, Pak Andino udah benar itu katanya. Nah, akhirnya memang dia minta maaf. Pak Timban itu batal kan, dan pas dicek ternyata tambah lagi masalah lain yang kelihatan. Itu di depan perairan lepas pantainya Karawang itu pipa gas, pipa minyaknya Pertamina banyak sekali. Nggak mungkin ya. Itu wah dikorbankan mau itu harus akan bener. Nah muncul dari Pertamina. Nah itu kan. Nah, terus apa lagi? Kereta api batubara Kalimantan ya saya nggak setuju. Ya karena itu kan menghidupkan sistem kolonial saya bilang. Ya kan kita mempercepat alat untuk mengeksploitasi alam. Ya, alam kan. Terus kita jual mentah. Nah, itu cuman saya ngomongnya lugas. Di sidang kabinet juga saya ngomong kan. Pernah di rapat terbatas beberapa menteri itu jadi kelihatan dua kubu. Satu ini mau bangun kereta api batubara Kalimantan, yang ini menolak. Atau yang satu yang ini diam mendukung saya. Nah, itu kejadian kayak Tapi itu batal juga akhirnya. Atau alhamdulillah sih batal ya kayaknya. Tapi saya nggak tahu ya. Tapi untuk sekarang ini ya. Iya. Ya, waktu itu saya tetap ngotot dengan berbagai cara. Tapi ya saya ini orang partai yang datang ke presiden ini ya itu apa boleh buat. Ya saya sempat Pak Presiden ngasih ini ya diinin aja itu. Ngasih isinya kayaknya Presiden menyetujui itu karena tekanan politik kayaknya gitu. Ya udah saya mengambil jaga jaraknya diam. Terus ya apalagi ya jembatan Selat Sunda itu. Nah itu. Nah ada image ada yang menghembuskan di kalangan media bahwa saya ini anti pembangunan infrastruktur. Padahal gitu ya? Enggak. Lah saya mengubah cara membangun infrastruktur. Bagaimana membangun infrastruktur tapi proposal bisnis. Ya, buat publiknya yang mana, kepentingan nasionalnya mana kan gitu. Jadi semata-mata cari ini ya. Iya, jadi kita menstempel keinginan orang cari duit aja gitu kan. Nah, waktu jembatan Selat Sunda misalkan saya bilang, Pak ada 4 alasan gitu. Pertama, kemacetan yang diekspos itu kemacetan truk sampai 12 kilo, 10 kilo di Merak dan Bakauheni itu. Ini masalahnya teknis yang bisa mudah diselesaikan. Ya, tapi oleh si calon investor dan kelompoknya ini diekspos besar-besaran lalu dimunculin iklan jembatan Selat Sunda. Masalahnya ini dermaga rusak, nggak pernah dibetulin. Jadi kemungkinan disengaja dan tidak diperluas. Iya, lalu ada rencana nambah dermaga baru, nggak dibangun-bangun. Nah, ini sebab teknis. Satu lagi sebab teknis, ini kapal sebagian besar kapal rekondisi yang sudah 3 kali rekondisi. Kapal produksi tahun 50-an, 60-an, rekondisi beberapa kali, sehingga 2 kali berlayar, sekali rusak. Nah, itu sebetulnya kapasitasnya bukan full 25 kapal. Ya mungkin cuma 12 kapal. Ya orang kendaraan antri banyak, ya lama lagi. Jadi kalau kita bikin kebijakan, keluarin aturan, syarat kapal harus begini, kemudian tambah kapal ASDP, beliin kapal ASDP 5 yang baru, ini beres Pak. Ya. Dan kereta api juga ya, barang itu. Waktu itu masih sulit juga. Enggak, ini penyeberangan kan buat mobil aja ya. Nah alhamdulillah kan sejak itu dibenahi, sampai sekarang selama 6 tahun nggak pernah ada kemacetan. Yang dulu diekspos besar-besar, nggak pernah. Ya kadang-kadang di puncak ini sekali ya terjadi, tapi nggak signifikan. Nggak terus menerus. Iya, paling kejadian itu misal 3 jam, tapi itu pun jarang kedengaran. Nah dulu itu truk itu ngantri sampai panjang 10 kilo sampai ke jalan tol kan. Kemudian ya itu orang awak truknya itu berhari-hari tidur di situ, keluar uang gitu kan. Nah itu ya kejadian di permukaannya benar, tapi penyebabnya nggak benar. Menunjukkan penyebabnya salah. Nah itu terus saya kasih alasan-alasan lain, yang lain termasuk konsesi yang akan diambil oleh si investor, yaitu penguasaan lahan skala luas. Ini akan merugikan, merugikan ini masyarakat yang butuh rumah, karena harga rumah pasti akan melonjak. Rumah untuk masyarakat berpenghasilan kawasannya itu dikuasai semua ribuan. Karena yang menyebabkan harga rumah nggak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah itu karena penguasaan skala luas ini. Ya di Jabodetabek, di Surabaya gitu.
Iya baru ngerti saya katanya. Gitu kata Pak Jokowi kan. Ya udah saya beliau bilang nanti lagi habis itu. Tapi kebijakan itu kayaknya jalan ya sampai sekarang ya. Perluasan apa? Bahkan sekarang ada ini kan VIP apa namanya? Kalau itu udah, kalau penyeberangan itu sekarang bagus. Pelabuhan dan bagus kapal, itu. Ya, udah, bagus. Dermaga dibetulin langsung. Dermaga yang mau dibangun. Sekarang ini orang kalau nyebrang kalau mau yang pilihan yang eksekutif 45 menit udah nyampe. Iya. Pakai speed ya. Iya. Lepas jembatan Selat Sunda, tapi untuk Banoa dia akan jadi taruhan dia akan melakukan apa aja katanya. Oh gitu ya. Oh ya saya nggak ikut-ikutan yang Bali itu. Tapi itu gagal juga. Ya karena banyak stakeholder yang nolak kan. Karena itu saya juga ini ya biar kan hadapin aja masyarakat adat, pemerintahan daerah, Pelindo 3 gitu kan. Akhirnya batal juga kan. Nah, gitu. Dinamikanya ngadapin orang-orang. Dan itu salah satu tantangan kita di dalam perencanaan nggak sih, Bang? Iya memang itu masalah kita lebih banyak masalah politik. Jadi orang luar sudah merencanakan. Masalah kita banyak. Kalau negara nggak punya posisi ya kelompok interest group itu. Itu banyak lah ya walaupun cuma 1 tahun kurang tapi wah itu bisa 4 disertasi kalau orang mau di sini. Iya. Belum lagi Jakarta Bandung ini. Nah, itu panjang lagi ceritanya. Oh iya. Tapi itu jalan ya, Jakarta Bandung ya akhirnya ya. Jalan sih jalan tapi pasti akan tersendat-sendat karena itu dipaksakan. Oke. Saya nggak setuju tapi ya karena dia taunya pikirannya bisnis aja kan. Ya dia setuju. Yang penting investasi gitu ya. Iya. Entah apa lagi terus ketemu Xi Jinping sama Pak Jokowi kan dari pihak sana kami minta ini. Pak Jokowi nggak pernah ngomong ke saya nggak pernah ikut, ya langsung setuju. Waduh, saya bilang, udah. Itu apa gunanya kereta cepat Jakarta Bandung? Iya kan? Harganya mahal, cuma berapa? Iya. Dan itu menit kan kita sudah belajar dari yang di Palembang nih kan? Iya itu. Kalau itu bukan cepat. Itu LRT sih. Iya. Kalau ini kan juga enggak. Kalau itu lumayan. Tapi setelah SEA Games kan. Iya. Artinya kalau orang ke bandara itu masih terbantu lah gitu. Iya, masih ada ininya walaupun ada manfaatnya. Tapi kalau ini pengorbanannya banyak. Jakarta Bandung ini pengorbanannya banyak. Ya. Itu nabrak lingkungan juga ya. Terus buat apa jarak dekat begitu kan udah ada tol, udah bisa ini kan. Betul. Nah, terus di rencana proyek itu 8 stasiun. Saya bilang kok kereta cepat tapi berhenti 8 kali. Gimana cepatnya? Nah itu setelah saya lihat presiden dokternya menerima itu ya saya kasih jalan tengah. Ya begini Pak, ini kan ada agenda lain gini-gini. Cuman kalau memang ini udah jadi keputusan, saya usulkan stasiun itu ini jadi 4 aja, disetujui 4 aja, jadi 4 stasiun. Kan katanya kereta cepat. Akhirnya itu ini kan jadi 4 stasiun di persetujuan itu. Oke. Kembali ke pasca S1 itu yang sekarang kan Bang Andrinov perhatiannya ke kota, kawasan gitu ya. Ceritanya gimana itu waktu itu mulai setelah saya menemukan kompleksitas pembangunan itu memang ketika riset lapangan tentang kawasan industri itu. Jadi soal marginalisasi, soal disparitas, segregasi sosial. Itu waktu itu jadi dosen atau? Saya udah jadi asisten. Asisten dosen baru dan peneliti kan di LPP di FISIP. Terus juga melakukan riset individu. Nah di situ saya menemukan isu-isu pembangunan itu ketika itu di lapangannya. Jadi gimana saya wah ini ntar lagi hilang nih sawahnya, ini ntar lagi hilang nih jadi ini. Terus orang ini kemana kalau dia nggak itu kan gitu. Nah itu kan kejadian. Itu mempengaruhi koleksi tentunya ya? Iya. Mempengaruhi koleksi dan mempengaruhi rencana-rencana ini saya selanjutnya itu riset dan ininya. Terus ya makanya banyak buku-buku sosial ekonomi juga banyak sekali. Itu yang tadi yang buku gagalnya pembangunan itu apa sebenarnya ininya? Lingkup dan isinya itu? Sebetulnya itu menjelaskan faktor bahwa krisis yang terjadi di Indonesia 97-98 itu karena sebab-sebab yang kompleks, yang bertemu dalam satu dorongan gitu ya. Jadi ada faktor kegagalan pembangunan ekonomi ya, karena strateginya salah ya. Kan kita
pertumbuhan yang tinggi dari tahun 89 ke 96 atau menjelang krisis itu karena dorongan bisnis properti, pasar modal, pasar uang, ya ada manufaktur, ada bubble. Jadi ekonomi itu bubble kan. Nah, memang muncul kelas menengah, tapi kelas menengah itu begitu krisis dia juga ambruk kan jadinya kan. Kelas menengahnya. Nah, karena dia konsumtif, ya uangnya memang makin banyak, gaji makin naik, lalu dia beli rumah satu, beli ini, dia nabung. Habis itu tapi secara industri sebenarnya nggak berkembang. Nggak berkembang, itu kan non traded, bukan barang yang bisa diekspor. Nah, kemudian kita si investor, pengusaha swasta ngutang dolar kan, pemerintah juga lanjut ngutang. Krisis harga rupiah jatuh, utang meningkat kan, aset kita tergerus kan. Jadi kesalahan strategi. Nah, saya melihat sampai dari awal Orde Baru ketika kita kaya, sempat jadi kaya karena minyak volumenya melonjak dan harganya melonjak kan. Dari tahun 73 ke tahun 81 itu ya. Kita ekspor kita di tahun 80 itu 80% penerimaan ekspor kita kan dari minyak. Ya kisaran antara 70 sampai 80%. Uang kita banyak, tapi kan dihambur-hamburin buat yang hedonis. Itu kan kira-kira sama ya generasi minyak antara Indonesia dan Arab Saudi barangkali ya. Generasinya sama. Ya, tapi mengapa Saudi itu sustainable ya? Karena cadangan lebih besar, negaranya kecil, penduduknya dikit. Ya. Tetapi ada pengelolaannya nggak? Soal tata kelolanya. Tata kelolanya sih nggak bagus banget. Maksudnya mereka lebih banyak dimanfaatkan oleh Amerika kan. Perusahaan-perusahaan Amerika itu. Jadi karena sumbernya produksinya, sumbernya melimpah dia. Nah, mereka masih surplus sampai sekian masih surplus. Nah, kita mulai 90 berapa yang mulai defisit itu? Sejak keluar OPEC ya? Ya, kira-kira kita 93 apa ya? Iya. Kayak kita defisit. Nah, ketika kaya itu kan uang ini digunakan untuk itu mewah-mewahan ya. Betul. Ya, Pertamina Pesta Pora. Yang dibangun apa? Lapangan golf, hotel Patra Jasa, restoran yang dibangun, beli pesawat ya. Itu kan sejarah lahirnya. Nggak ada industri ya? Nggak ada. Sejarah lahirnya pesawat yang Pertamina Pelita Air Service itu kan dari ketika zaman Pertamina kaya itu. Bikin lapangan terbangnya Pondok Cabe di Cirebon bikin ya kan. Nah, itu untuk pejabat-pejabat aja. Iya, itu yang on budget ya, Bang. Iya. Yang on budget, yang off budget kayaknya banyak juga. Lebih banyak. Pertamina ini jadi bancakan dari kelompok-kelompok ini nih ya, anak-anak jenderal itu kan. Itu. Nah, dari gagalnya pembangunan itu menuju ke apa yang judul buku itu tahun 2008 itu apa? Yang itu. Yang kemudian kita bikin visi Indonesia 2033. Ya, itu pengembangan dari gagalnya Indonesia itu apa kira-kira ininya? Nah, kita kan di sini kan sudah mulai ke action ini, sudah membangun wacana dengan mempromosikan paradigma baru. Jadi pemerataan antar wilayah, pembangunan penguatan masyarakat di lapisan bawah, gitu kan itu. Ekonomi yang inklusif, membangun industri gitu. Ya untuk membangun ekonomi yang berkualitas, berbasis luas, inklusif, merata gitu, supaya tumbuh berkelanjutan. Jadi kita ininya ya unsur pertumbuhannya tetap, bahkan tumbuhnya itu tumbuh yang jangka panjang, berkelanjutan kan gitu. Nah, itu berupa buku ya atau apa ini? Dokumen aja, dokumen hasil aja. kajian ya, Bang. Ya hasil kajian, kajian dengan ini yang. Waktu itu 2008 berarti masih Pak SBY ya sempat ini Pak SBY. Nah itu masalahnya Pak SBY itu kan berwacana ya, cuman berwacana. Wah ada 3 opsi pemindahan ibu kota, masih ini Jakarta, tidak jauh dari Jakarta atau keluar Jawa. Dia wacana aja. Itu nggak pernah menjadi perdebatan yang beneran. Di internal nggak. Dia malah bilang udah ada riset. Nggak ada riset itu. Kemudian saya datang ke itu kan ada foto gitu ya, yang terima si Felix Wanggai. Ya, dia staf khusus yang menangani itu. Terus saya presentasi. Oh ya ini, terus tanya lagi, ada nggak sampai Pak SBY selesai nggak ada riset itu, kajian tentang mau opsi 3 itu terserah. Tapi secara logika aja itu salah urutannya. Harusnya kajian dulu baru ada opsi. Ini ada opsi kok kajian. Ini bagaimana sih? Opsi. Nah opsi kita policy. makanya kita lakukan, kita lupakan opsi, bikin kajian. Nih gimana kalau di
tetap di Jawa, gimana kalau di luar Jawa, bahkan kalau di luar Jawa kaji lagi di mana yang lebih tepat gitu. Nah, di ini dulu sebetulnya udah hampir. Tadi persisnya apa ini bagian-bagian pembahasan di dalam visi Indonesia itu, Pak? Di samping ibu kota, kawasan desentralisasi ya. Ya, pedesaan. Strategi pembangunannya juga digeser ya, agak lebih inklusif. Ya, pedesaan, menghidupkan usaha mikro kecil, gitu. Karena ekonomi itu akan kuat kalau alas yang lapisan besar ini harus kuat. Ya. Mereka yang tumbuh produktif, merkantil itu ya. Iya, jadi mereka harus menjadi kekuatan yang produktif. Gitu. Lalu pemerataan antar wilayah. Kalau konsentrasi di Jawa, ekosistem Jawa hancur, kemudian disparitas antar kelas sosial akan makin tajam di Jawa, ya kan? Dan sumber dayanya yang habis kaya ya. Dia bisa beli air ini olahan, satpam dia bisa gaji kan untuk di rumahnya, apa segala macam dia bisa lingkungan dia bisa beli ya. Nah, tapi yang di luar itu makin parah kualitas hidupnya kan, polusi, kekurangan air kalau kemarau kan itu yang ini. Maka daya dukungnya harus dihitung Pulau Jawa itu. Ini kan tahun 2060 penduduknya nanti 300 juta Pulau Jawa ini. 2 kali lipat dari yang sekarang. Dalam 40 tahun kan penduduk Jawa ini 2 kali lipat. Ya kan? Kalau industrinya nggak kalau nggak disebar pusat pembangunan itu. Jadi kita konsepnya itu membangun pusat kehidupan baru. Nah makanya di ini kan ya bangunlah itu di Kalimantan. Nah makanya waktu di Bappenas saya kan di samping mengkondisikan rencana pemindahan ibu kota, itu adalah membantu pembangunan kota baru di Kaltara, yaitu di Tanjung Selor, kemudian penataan kota Pontianak, ya, kemudian ya Sovivi yang nggak tahu macet itu kenapa ya, ya membangunlah kota-kota baru yang kebetulan juga ada provinsi baru di situ, misalnya, atau provinsi lama yang ada potensinya. Ya itu. Kalau misalnya lihat Amerika ya yang Brandwell kan industri pesawat terbang misalnya ada di mana kan? Di sana kan. Seattle kan. Itu jauh sekali. Iya. Terus apalagi gitu. Nah di sini New York di sini ada LA pusat industri hiburan. Ada lagi yang hiburan yang ininya ada di Las Vegas kan di LA, Las Vegas, New York itu kan segitiga yang di selatan ada daerah pertanian kan. Chicago daerah kota industri ya, walaupun dia sempat industrinya beberapa udah kolab karena dikalahin oleh Jepang, tapi relatif merata. Bahkan DC sama New York itu kan beda karakter tapi sama-sama. Nah itu kan dipisah, kota bisnis New York, kota pemerintahan ke Washington, ke DC kan. Nah, jadi Amerika tuh dia menyebar pusat kota-kota bagusnya disebar. Ya, Chicago, LA, San Diego, San Francisco, kemudian industri pesawat di Seattle, di state Washington itu. Saya awam ya, tapi pernah berpikir kalau misalnya pabrik mobil ya yang sekarang ini di Kerawang itu dipindah ke Sumatera atau Kalimantan, jarak ke Jakarta itu kayaknya sama. Dari Kerawang ke Jakarta kalau naik tol itu bisa 5 jam kan? Itu sama dengan kapal dari lama sedikit nggak apa-apa lah. Misalnya kita bikin tuh kawasan industri di Mempawah itu di Pontianak ke utara sedikit ya. Pakai kapal kan bisa. Taruhlah di kapal misalnya 16 jam atau 24 jam. Enggak masalah. Ya. Toh itu kan cuma buat mengirim barang yang dijual. Ya. Bukan buat dia mondar-mandir kan. Dan dari kapal langsung ke luar negeri. Iya, langsung ke luar negeri kan makanya. Nah, Kalimantan Barat itu salah satu daerah penghasil karet yang bagus lagi karet. Jadi yang karet itu ada di Sumatera sama Kalimantan Barat. Dan karet sekarang terancam sawit karena nggak ada hilirisasinya. Hilirisasinya. Karetnya bagus kalau Barat itu. Ya situ. Kalau yang Bang Adinov tahu sekarang rencana pemindahan ibu kota sampai di mana? Kemarin saya baca berita ya tahun ini akan di groundbreaking Istana Presiden. Ya memang yang jadi ini kan ini proses politik di DPR. Tapi kalau umpamanya draft usulan RUU cepat disiapin ya DPR ya paling yang nolak PKS sama PAN kan itu.
Sudah kayak itu. Ya, itu apapun dia tolak kan. Ya, saya debat sama Mas Didi Rabini, wah ini ya saya jelasin, diam ya. Iya. Tapi Jakarta menurut saya lebih nyaman kalau tidak jadi ibu kota. Iya. Saya lebih senang di Jakarta tidak jadi ibu kota. Itu salah satu alasannya untuk memperbaiki kualitas kota Jakarta. Iya, betul. Jadi udahlah korbankan statusnya, tapi kualitas kota Jakarta akan lebih baik. Iya. Karena tekanannya berkurang. Nah nanti aset-aset pemerintah itu sebagian diubah jadi rumah apartemen murah kan gitu, sebagian jadi museum atau taman kan begitu kan, public space jadi untuk publik. Oke, jadi setelah gagalnya pembangunan, kemudian kan tahun 2008 ya menerbitkan sebuah laporan meskipun belum berupa buku, tapi ini kan respon pemerintah sangat akomodatif tampaknya. Mungkin bisa diceritakan. Iya. Jadi ini adalah logo visi Indonesia 2033. Visi Indonesia 2033 ini adalah ide, konsep, rancangan gagasan pembangunan yang dibikin oleh sekelompok kecil orang atau semacam think tank. Ya. Didirikan tahun 2008. Nah logonya sebetulnya dibuat tahun 2009. Di logo ini adalah gambaran visual Indonesia masa depan. Ya, dibuat tahun 2009. Termasuk impian ibu kota baru yang di sini, yang bulat besar ini, yang itu persisnya di ini di perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Jadi berdekatan dengan hampir dekat ke yang kemudian diputuskan. Gitu. Ya. Maaf, think tank itu afiliasinya kemana ya? Independen. Kita semua jadi hanya komunitas intelektual akademisi. Bisa disebut beberapa selain saya ada Profesor Ahmad Erani Yustika dari Universitas Wijaya Malang. Ada Dr. Jehansa Siregar dari ITB. Ada Tata Mutasha itu peneliti independen alumni FEUI dan Universitas Turin Itali. Nah, berempat tapi didukung oleh junior-junior yang sebagai tim support ya. Nah, kita melakukan kajian, kemudian lahirlah dokumen. Penelitian lapangan juga ya? Ya, observasi lapangan juga. Kita banyak keliling Indonesia, ya, termasuk sampai ke utara Kalimantan, Nunukan. Kita ada pernah perbatasan Kalimantan Barat itu sudah kita jelajahi ya, ngelihat Indonesia lah. Nah, lalu kita lahirkanlah dokumen untuk itu yang isinya beberapa rekomendasi. Salah satunya rekomendasi pindah ibu kota ke Kalimantan. Nah, ini foto kita menyerahkan dokumen ke Pak Jokowi di rumah dinas Gubernur DKI setelah beliau terpilih jadi presiden tapi belum dilantik. Nah, kita jelaskan. Nah, ini dokumen ini isinya ini ya membangun Kalimantan sebagai pusat magnet baru ya. Di dalamnya ada alasan-alasan. Jadi udah menunjuk Kalimantan. Sudah menunjuk Kalimantan ya itu. Nah, itu kita melakukan sosialisasi. Kita juga pernah datang ke kantor staf khusus Presiden Pak SBY waktu itu ya, memaparkan ini karena Pak SBY katanya ada tiga opsi. Nah, kita coba menawarkan ini. Ini udah ada kajian sebetulnya walaupun kajian awal. Nah, itu terus kita media visit, datang ke beberapa media ini antara lain ya. Lalu kita bikin diskusi, konferensi pers ya. Ini teman-teman. Nah, ini di sini kelihatan. Ini 2009 ini ya. Ada yang 2010, 2012 kegiatan kita terus saja. Nah, kebetulan kemudian saya dikasih kesempatan 1 tahun kurang jadi Menteri Bappenas ya. Lalu diam-diam kita bikin di Bappenas kajian kota baru ya. Tapi itu untuk mengkondisikan, kita nggak mau sebut eksplisit kajian pindah ibu kota karena harus awalnya itu kajian kota-kota baru. Nah, tapi kemudian, itu sebenarnya lanjutan dari ini juga. Ya lanjutan ya. Nah, kemudian ya kami lihat kan ya Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI udah ngelihat problem Jakarta yang sesak ya, yang harus ditata. Kemudian jadi presiden, keliling-keliling lihat Indonesia kan. Ini banyak sekali ini lahan kosong. Ini luasnya Kalimantan Indonesia bagi Indonesia ini kan 33% dari total daratan kita. Penduduk cuma 8% dari total penduduk Indonesia. Jawa luasnya cuma 7% dari total daratan Indonesia, penduduk 60%. Jadi kan kelihatan kan ini
ini gede, ya Pak. Ya walaupun sebagian besar hutan ya, tapi sisa yang dari hutan itu lahan yang menganggurnya 12 juta hektar. Ya, saya yakin mudah lah mencari lokasi buat pindah ibu kota ke situ. Gitu. Nah itu kayak gitu. Lalu ancar-ancar sementara ketika kita observasi lapangan, lihat apa situasi, ya ancar-ancar yang paling ideal itu di sini, Pak. Ya. Nah, kemudian sempat kan muncul waktu riset di Bappenas, pilihannya ada di Kalteng, ada di Kalsel, ada Kaltim, ada 3. Nah, kemudian jatuh ke Kaltim yang di Penajam Pasir Utara kan. Itu pilihan itu ada kaitan nggak antara visi kemudian Pak Andrinov di Bappenas dan kaitannya karena beberapa alasan itu tetap dipakai, sana, ya? Tapi ya. Untuk ke tahap yang operasional realisasi tentu harus melihat lagi kondisi-kondisi kendala-kendala. Nah, alasan kenapa milihnya di Penajam Pasir Utara karena infrastruktur sudah ada, jalan tol Balikpapan Samarinda, ya. Nah, itu kemudian dari akses ke membangun sumber air juga cukup. Maka ya itu pilihan terbaik menurut saya berdasarkan pertimbangan banyak aspek. Ya, posisinya tetap di tengah-tengah, masih sekitar tengah-tengah Indonesia. Biayanya akan lebih murah karena sudah ada infrastruktur dan sudah ada kota-kota yang sudah penyangga untuk mensupport proses pembangunan. Ada Balikpapan, ada Samarinda. Jadi ya alasan Bappenas ya masuk akal. Ya saya setuju itu sebagai kelanjutan dari kajian. Kalau menurut Pak Andrinov, selain ibu kota, sebaran industri itu sebaiknya seperti apa? Kalau saya ini ya, oke lah industri high tech tetap di Jawa, ya, yang padat teknologi, yang canggih tetap di Jawa. Tapi industri-industri manufaktur yang lain itu bagusnya disebar ke Kalimantan sama Sumatera. Jadi bahkan pabrik mobil, mobil bisa atau pabrik bannya gitu ya, itu bisa di Kalimantan Barat. Ya karena di Kalimantan Barat ada sumber daya alam, ada karet di situ kan, karetnya bagus. Kemudian ya sumber-sumber daya alam yang lain juga banyak di situ. Ya. Jadi di Kalimantan ini perlu dibangun beberapa kawasan industri, ya begitu juga di Sumatera, ya nanti juga di Sulawesi. Kemudian dicari mana lagi untuk di Papua, yang memenuhi syarat lah. Dan ada pasarnya juga sebenarnya kan, pasar dekatnya. Nah itu kalau untuk kita mau ini ke depan Indonesia sustainable ya, Jawa harus diselamatkan dari bencana ekosistem, ya. Dari kepadatan penduduk, dari krisis air, krisis pangan harus diselamatkan. Karena itu adalah kalau di sini terjadi krisis air, krisis pangan, yang krisis itu Indonesia. Karena 60% tadi ya. Iya, 60% penduduk dan juga lahan yang paling lahan yang pertanian paling subur itu di Jawa. Ya, produktivitasnya 3 kali lipat dari rata-rata di daerah lain. Karena itu harusnya lahan pertaniannya, terutama sawah itu harus diselamatkan. Harus dicegah lah pengurangan alih fungsi itu harus dicegah. Gitu. Nah, masih ada peluang ya untuk mengembangkan lahan baru di Sulawesi, Sumatera, mungkin sebagian Kalimantan juga ada, tetapi yang Jawa jangan dilenyapkan. Kalau Papua menurut Bang ini gimana arah ke depannya? Papua ya mungkin industri yang betul-betul berbasiskan sumber daya alam, kemudian ya di sana kita bisa kembangkan, misalnya bangun daerah wisata, kota wisata, kota wisata atau daerah karena wisata. Lautnya, kepulauannya bagus banget. Betul, karena bagus-bagus kan. Selain Raja Ampat mungkin ada lagi yang lain. Begitu juga Maluku dan Maluku Utara. Itu bisa eksklusif sebenarnya ya. Iya. Dan jadi orang tidak perlu kemana-mana dari Eropa langsung, dari Arab langsung gitu ya. Buat orang Eropa, orang kaya Eropa, Amerika itu buat dia nggak ada masalah. Bahkan Arab ya. Arab, dunia Arab ya. Dia bisa datang. Dulu itu kan ada penerbangan, Mas. Iya. Dari Honolulu Biak. Jakarta ya. Itu masih buka sekarang. Penerbangan domestiknya aja ya. Tapi landasan itu kan? Bagus. Jadi kalau mau dibangun itu karena itu buat landasan pesawat tempur kan. Iya. Jadi kualitas landasan itu bagus sekali. Ya. Tapi kalau boleh tahu Bang, yang melatar belakangi kalau boleh dibilang gerakan merumuskan visi Indonesia 233 itu apa sih?
Tapi ini kayaknya latar belakangnya kita nggak ingin ya? terulang lagi krisis 97-98. Okay. Dan kemudian kita ingin Indonesia ini meraih pertumbuhan yang berkelanjutan, pertumbuhan jangka panjang, ya, bukan pertumbuhan yang fluktuatif, tumbuh jatuh, tumbuh jatuh. Nggak ada basisnya. Ya, karena nggak ada fondasi yang kuat. Nah, kita mengusulkan sudah pembangunan dengan fondasi yang kuat. Ya, fondasi itu apa? Ya, sektor pangan harus kuat. Kemudian merata antar wilayah. Kemudian masyarakat yang lapisan menengah ke bawah itu harus kuat. Ya, harus bangkit, harus kuat, ya. Nah, sehingga gapnya tidak begitu tajam. Nah, kalau satu struktur masyarakat itu solid, ya, harmonis, gap sosial ekonominya rendah, maka dia agak menjauh dari instabilitas sosial dan instabilitas politik, bahkan instabilitas ekonomi. Jadi membangun secara komprehensif itu ya begitu. Aspek lingkungan harus diperhatikan, ketahanan pangan, ketahanan energi harus diperhatikan, kemudian keseimbangan sosial ekonomi itu harus diperhatikan. Kalau terakhir ini pembangunan Indonesia sekarang ini itu sudah on the track atau masih ada yang harus di? Kalau arahnya sudah benar, ya bukan karena saya ikut merancang RPJMN, tapi arahnya sudah benar. Jadi membangun daerah pinggiran, membangun mempercepat pembangunan pedesaan itu sudah benar. Membangun infrastruktur di kepulauan dan pinggiran itu sudah benar. Tetapi tentu ada yang kita mau arah, tapi masih banyak kendala. Misalnya energi, ya energi kita kalau mau yang ramah lingkungan, hidro, ya, kemudian surya. Nah itu memang masih banyak. Itu harus kendala. Menjadi agenda. Yang kedua masih yang terasa harus kita akui masih lambat adalah pembangunan pedesaan yang membangun ekonomi pedesaannya. Ya, oke, memang dana desa sudah bagus ya, tapi efektivitasnya harus ditingkatkan lebih efektif lagi. Arahnya sudah benar. Kalau menurut saya berani memberikan dukungan argumentasi bahwa ini arahnya sudah benar. Tetapi masih banyak bagian-bagian tertentu, bidang-bidang tertentu yang ada kendalanya, ya. Nah, saya rasa yang mengalami kendala-kendala khusus itu yang harus jadi fokus mestinya. Ya, gimana supaya efektif pembangunan pedesaan, muncul industri rumah tangga, industri kecil di pedesaan, bangkit, disupport, network sehingga mereka bisa menghasilkan produk yang kualitasnya ekspor misalnya kan. Nah, kemudian injeksi teknologi yang pas untuk mereka, gitu. Itu yang harus dilakukan. Terima kasih Bang Adinov, kita sudah makan waktu cukup panjang. Luar biasa informasinya. Dan luar biasa informasinya. Sahabat jelajah pustaka yang saya cintai, silahkan nanti akses ke YouTube Kolase Konstitusi dan Ahmad Suwaidi. Sampai jumpa di pertemuan mendatang.